Ke sorotan selanjutnya, Saudara, volume kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakahuni ini mulai menurun. Sejumlah dermaga, Saudara, terpantau melalui visual udara ini masih terisi dengan kepadatan kendaraan yang mengantre naik ke kapal pada hari ini, Saudara. Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Heru Widodo pun menyampaikan bahwa puncak arus balik kedua Lebaran 2025 terjadi pada malam kemarin setelah sebelumnya sempat memuncak pada 5 hingga 6 April 2025. Hari ini kepadatan kendaraan pun mulai terurai. Sementara itu, Saudara, arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung sejak Senin siang terpantau ramai lancar. Meski mengalami penurunan jumlah kendaraan, antrean kendaraan roda 4 masih terpantau di Pelabuhan Bakahuni, Lampung sejak Senin siang. Kendaraan roda 4 terlihat masih memenuhi kantong-kantong parkir sebelum masuk ke dalam kapal. Hari ini sudah mulai melandai, alhamdulillah, karena memang beban kendaraan yang belum kembali ke Jawa itu ada sekitar 72.000 dan kita ada waktu masih 2 hari lagi. Kemungkinan akan terbagi pada hari ini dan besok hari sebelum beberapa masyarakat yang mungkin PNS atau ASN yang kembali bekerja. Sementara itu, Saudara, jumlah pemudik pejalan kaki yang akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung sejak Senin siang terpantau masih padat. Antrean penumpang pejalan kaki masih menumpuk di ruang tunggu serta dermaga eksekutif Pelabuhan Bakahuni. Pemudik harus menunggu hampir 2 jam, Saudara, sebelum masuk ke dalam kapal. Lalu seperti apa penanganan kepadatan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung? Sudah bersama kami Bapak Syamsuddin selaku General Manager ASDP Bakahuni. Selamat petang, Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin? Masih di mute? Baik. Selamat petang, Kompas TV. Baik, sudah bergabung bersama kami ya, Pak Syamsuddin, GM dari SDP Bakahuni. Data terakhir ini sudah berapa kendaraan yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni? Selamat siang rekan-rekan Kompas TV. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kondisi di Pelabuhan Bakahuni cenderung sudah mulai melandai, dan kalaupun ada di kendaraan yang beberapa ada di dermaga siap muat dan posisi sedang menunggu antri untuk naik kapal. Tetapi secara keseluruhan keterisian di setiap dermaga itu sampai dengan sore ini sudah di bawah 50%, dan beberapa tempat dermaga kami nampak sudah kosong, ya, belum ada terisi kendaraan. Dan puncak kepadatan kita itu 35.000 kendaraan lebih, tepatnya 35.965 unit kendaraan, dan dari data reservasi juga pada saat kemarin itu terakhir itu masih ada 28.000. Artinya ini sudah semakin landai, dan di sisa waktu nanti sampai berakhirnya libur ini mudah-mudahan semakin landai dan semakin menurun dan semakin lancar lagi. Oke, ramai lancar ini yang kita harapkan ya, karena puncak arus baliknya juga sudah terjadi begitu. Tapi yang juga jadi sorotan, Pak Syamsuddin, ini terkait dengan kepadatan pemudik yang pejalan kaki ini. Kan tadi informasi yang kita lihat ini masih ada penumpukan, bahkan para penumpang ini harus menunggu hampir 2 jam sebelum naik ke atas kapal. Kondisi sekarang seperti apa? Apakah masih sama? Baik rekan-rekan Kompas TV dan pemirsa sekalian, di terminal khusus penumpang kita ada setiap pemberangkatan dari 7 dermaga yang ada, penumpang dapat kita share ke dermaga eksekutif yang kemarin kita regulerkan semua. Dermaga 1 juga ada di dermaga 2, dan ada di 3 dermaga itu bisa kita share. Jadi pada saat nanti satu kapal masuk sudah selesai, pergeseran penumpang sudah kita lakukan, kapal yang satunya sandar, kita juga bisa geser ke kapal yang satunya lagi, dan bisa kita geser ke yang satunya lagi. Memang masih menjadi pilihan, dan
teman-teman saudara-saudara kita yang pemudik, harapan kami seluruh petugas kami, seluruh rekan-rekan kami dan seluruh stakeholder yang ada kami tangani dengan baik dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman mudik yang menyenangkan karena kami tempatkan juga ruang kami cukup bagus dan penumpang juga bisa melihat langsung kedatangan kapal dari tempat mereka menunggu di dermaga yang di depannya atau kapal di sebelahnya atau kapal di dermaga satunya lagi. Jadi penumpang tahu kapal mana yang sudah sandar, kapal mana yang berangkat, kapal mana yang akan datang dan ini juga menandakan pengguna jasa bahwa mereka melihat langsung pergerakan kapalnya dan teman-teman kami, rekan-rekan kami ada di lapangan. Kami siap membantu Mas Yasir. Siap membantu untuk mengurai. Tadi sempat kami informasikan, kami mendapatkan informasi bahwa masih terjadi kepadatan begitu untuk pejalan kaki begitu. Kalau sekarang update kondisinya seperti apa? Nah, sekarang ini kondisi masih tetap ada, tidak padat, tapi penumpang mengalir dan teman-teman kami juga ada di lapangan. Jadi kami taruh di satu tempat ruang tunggu juga kami cukup luas, cukup nyaman dan ini ruang full AC. Jadi ketika nanti kapalnya sudah sandar, penumpang dalam kapalnya sudah keluar, penumpangnya kita sampaikan bahwa kapal ini sudah sandar, penumpang agar bersiap dan di dalam ruangan itu juga ada tempat untuk check-in penumpang dan mereka juga tahu nanti petugas kami akan mengarahkan. Jadi harapan kami semakin sore nanti menjelang malam semoga semakin lancar dan umumnya di kita ini di Bakauni arus balik untuk pejalan kaki di menjelang malam itu sudah semakin menurun jauh sekali. Ini yang mekanisme dilakukan untuk mengurai kepadatan penumpang pejalan kaki begitu yang tengah dilakukan di sana. Kalau berbicara soal data untuk jumlah pemudik yang melewati Pelabuhan Bakauni ini berapa? Apakah naik atau turun jika dibandingkan dengan tahun lalu? Data dibandingkan tahun lalu sampai nanti berakhirnya arus mudik sampai dengan saat ini belum menyamai tahun lalu, tetapi data ini belum berakhir karena masih ada hari besok lagi. Nanti kita bandingkan dengan hari besok bagaimana kepada data penumpangnya, data kendaraan. Yang paling penting bagi kami bagaimana penanganannya dapat kami lakukan sebaik mungkin. Alhamdulillah pada kesempatan arus balik tahun ini kita sudah semakin baik. Ya, kendaraan yang pada saat arus peak season pun tetap mengalir masuk antri keluar dari jalan tol, dari jalan arteri, dari jalan nasional masuk ke dalam pelabuhan dengan jumlah yang jauh meningkat dibanding hari-hari biasa, bisa sampai 3 kali lipat. Kita atur pergerakannya masuk ke dalam pelabuhan, mereka check in, ya ambil boarding di dalam, terus mereka masuk dan kita arahkan ke setiap dermaga. Dari di setiap dermaga siap muat. Artinya dari jika kita bandingkan datanya itu berarti ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu? Bisa disimpulkan sementara seperti itu? Ya, berapa persen kira-kira? Itu presentasinya tidak sampai 10%. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal dan kami berharap di Lebaran tahun ini juga bisa menyamai pencapaian pada saat arus mudik di tahun sebelumnya. Dan baik, di bawah 10% jumlah pemudik, penurunan jumlah pemudik ya dibandingkan dengan tahun lalu. Terakhir Pak Samsudin, apa yang jadi evaluasi penting sehingga kedepannya tentu saja harapannya pemudik yang melewati Pelabuhan Bakauni ini bisa lebih aman dan juga lancar? Singkat saja. Baik ya. Beberapa hal yang belum jadi perhatian yang mungkin membeli tiket sebelum masuk pelabuhan itu juga penting. Kedua, memastikan jadwal keberangkatan tiba tepat waktunya dan pastinya bersabar karena seluruh petugas kita, seluruh yang stakeholder yang ada di dalam pelabuhan kita saling berupaya untuk melancarkan pergerakan, baik itu kendaraan, baik itu roda 2, baik itu juga penumpang pejalan kaki. Semuanya kita berikan pelayanan yang maksimal dan kami berusaha memberikan sebaik-baiknya. Alhamdulillah tahun ini kita jauh lebih baik dan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi ke depannya bagaimana angkutan mudik di tahun berikutnya bisa lebih maksimal lagi, Mas Yasir. Baik, terima kasih General Manager ASDP Bakauni, Pak Samsudin telah bergabung bersama kami untuk informasinya. Salam sehat, Pak Samsudin. Selamat siang, Mas Yasir. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan ada peningkatan jumlah pemudik tahun 2025 sebanyak 0,6%. Pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik pada Lebaran tahun ini pun juga berjalan dengan aman dan juga lancar. Alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini
bisa lebih aman dan bisa lebih lancar. Kapolri menyatakan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025 berjalan dengan aman dan lancar. Salah satu indikatornya adalah jumlah kecelakaan yang mengalami penurunan sebesar 12% dan penerapan one way lokal serta one way nasional yang bisa mengurai kepadatan saat arus mudik maupun arus balik Lebaran 2025. Kita yang melaksanakan mudik dan balik, angkanya juga meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2024. Artinya dari sisi angka, masyarakat yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan. Namun demikian, alhamdulillah atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa, dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan, ini juga mengalami penurunan. Sementara itu, Kapolri juga menyebut jumlah pemudik tahun ini meningkat 0,6% dibandingkan tahun lalu. Soal detail jumlah pemudik, memang belum ada data resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan untuk jumlah masih terus dikompilasi sehingga yang disampaikan akurat dan tidak berbeda. Kalau mengenai data, kalau tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah data yang dari jalan tol. Sedangkan kami adalah yang bersifat nasional dan sampai saat ini kami fokus adalah pada penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada saatnya kami akan mengkompilasi semua data sehingga tidak muncul data seolah berbeda. Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah benar, itu adalah arus mudik untuk jalan tol maupun jalan arteri. Saya rasa itu cukup. Belum, karena kami memang saat ini fokus untuk penyelenggaraan angkutan balik dan mudik dan balik. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung menyatakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di ruas tol memang terbukti dapat mengurai kepadatan kendaraan. Namun rekayasa ini belum bisa diterapkan di jalur arteri sehingga kepadatan masih terjadi. Ellen berharap ke depannya pemerintah juga menyiapkan skema penguraian kemacetan di jalur arteri. Dan menurut saya rekayasa lalu lintas itu sudah cukup baik sehingga apa yang terjadi adalah kelancaran. Kalau di jalan tol, oke, itu lancar. Tapi memang sekali lagi saya harus sampaikan bahwa di luar jalan tol, di beberapa jalan arteri, bukan saja Trans Jawa ya, tapi juga di Sumatera atau jalan arteri Sukabumi, Nagrek, Pantura, itu masih terjadi kemacetan. Dan itu yang harus juga diberikan effort yang luar biasa kepada di jalan-jalan arteri itu. Hingga Minggu 6 April, sudah ada 52% pemudik yang melakukan arus balik Lebaran. Arus balik pun diprediksi masih berlangsung hingga Senin. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi jurnalis asal Palu, Sitor Wijaya, yang ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jakarta telah dimakamkan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu siang.